di sini ya. Orang-orang para pencari apa namanya pesugihan. Pesugihan melakukan ritualnya mungkin di sebelah sini. Nah pohon itu Mas, itu terkenal sangat angker Mas. Manusia-manusia yang menjadi pagar itu adalah tumbal-tumbal dari orang yang mencari pesugihan di sini Mas. Orang-orang yang ditumbalkan ketika ritual pesugihan di sini itu menjadi sebuah pagar atau benteng penjaga dari istana di atas gunung ini ya. Betul sekali. Oke, hari ini kita berada di sebuah gunung ya, berada di wilayah Magetan yang dinamakan Gunung Banca. Dan di sini di atas gunung terdapat sebuah makam ya, yang keramat dan masih dikeramatkan dengan nama Maduretno ya. Ya, GKR Maduretno. GKR itu apa ya? GKR itu adalah merupakan sebuah jabatan atau seperti itu ya di era masa keraton pada zaman era dulunya. Bukan gunung ya? Bukan. Oke, kita maju. Jadi di sana ada sebuah tempat atau ruangan yang tertutup dan dikunci, dan kebetulan hari ini kita tidak menemukan juru kuncinya sedang luar kota ya. Jadi kita vlog sendiri bersama rekan-rekan juga. Dan di sore hari ini mendung. Dan kita akan membahas dari mitos sejarah dan apa sih tempat ini gitu Mas ya. Betul. Nah pertama kita itu berada di Gunung Banca Mas. Jadi Gunung Banca itu sendiri untuk di daerah sekitar sini, bahkan di luar daerah, sudah sangat terkenal dengan keangkerannya dan kesakralan dari tempat ini. Jadi Gunung Banca ini terkenal tempat pesugihan seperti itu Mas. Jadi di masyarakat luas lebih dikenal dengan tempat untuk ritual mencari pesugihan gitu ya. Betul sekali, dan itu sangat terkenal sekali. Kemudian Gunung Banca ini juga dikenal sebagai Gunung Emas Mas. Gunung Emas? Iya, karena apa? Karena dari sisi timur gunung ini pada hari-hari tertentu, malam-malam tertentu memancarkan cahaya seperti emas. Terlihat dari bawah gitu ya? Iya, dari lain daerah seperti itu terlihat. Dari emas. Daerah atau wilayah yang lebih rendah, gunung ini memancarkan sinar kekuning-kuningan seperti emas gitu ya? Dan bahkan menurut kabar yang beredar di masyarakat, dulunya itu harta pada masa revolusi itu Mas, itu dipendam di sini Mas, harta pada waktu revolusi itu. Jadi memang banyak orang-orang berbondong-bondong datang kemari itu untuk menarik Mas, menarik sebuah pusaka dan harta-harta peninggalan pada zaman dahulu Mas. Harta karun maksudnya? Iya, harta karun dan juga harta yang secara gaib lah Mas. Karena kan menurut ceritanya kan walaupun itu harta nyata, kalau lama-lama kelamaan dipendam kan ada sosok gaib yang akan menghuni kan Mas. Jadi jaga oleh jin ya. Iya, nah kita coba udah disambut ini Mas sama itu patung naga. Patung naga kiri kanan ya. Kiri kanan. Dan di depan kita ini ada dua buah pohon. Ini pohon kayaknya kalau lihat dari daunnya bunga ini ya. Iya, ini pohon bunga apa? Kenongo atau apa ya? Mungkin Mas. Dan seperti membentuk pintu gerbang atau gapura ya menuju ke sana. Itu makamnya siapa namanya? Yaitu ke area pesarean Raden Maduretno. Dan kita tidak akan ke sana karena apa? Kita tidak ada juru kuncinya. Juru kunci yang bawa kunci. Kita geser ke kanan. Kita ke sebelah kanan. Ini ada makam yang ada di seperti kolam ini ya. Satu buah makam. Dan sekali lagi kita tidak tahu nama siapa yang dimakamkan di sini. Ya kan? Karena juru kuncinya tidak bisa. Namun Mas, tempat yang sebelah sini Mas, tempatnya pokoknya yang sekitar daerah sini di bawah pohon-pohon itu terkenal sekali dengan keangkerannya Mas. Oh ini jadi, ya? Menurut cerita masyarakat setempat, di bagian sini ini jangan coba macam-macam karena penghuni di sini tuh agak nakal seperti itu Mas. Dan katanya tidak boleh membawa benda apapun ya dari sini. Di sini kita menemukan sebuah guci ya. Ada guci peninggalan dari era zaman-zaman apa ya Mas? Dinasti ya, dinasti ya. Ini guci-guci era dinasti ya, kita bisa zoom. Guci Cina apa? Tiongkok apa? Ya. Ini mungkin harta yang mumbul ya. Iya, bisa jadi. Ketika ditanam mumbul, entah terbawa air hujan atau apa gitu, hanyut dan nampak seperti ini. Iya. Dan tidak boleh dibawa pulang.
ada suatu bukti ya bahwa di sini tuh memang sudah mengalami suatu erupsi yang memendam sesuatu seperti itu Mas. Termasuk mungkin harta-harta bisa terpendam. Nah, ini salah satunya makam ini Mas. Nah, beberapa makam di sini terlihat sudah terpendam seperti itu ya mungkin. Iya. Nah, kalau itu kan hasilnya tinggi-tinggi seperti itu Mas ya. Kiri kanannya masih kelihatan keliling dari makam nisannya ya. Tapi yang di sana itu hilang ya. Itu bukti bahwa mungkin di sini telah mengalami sebuah erupsi seperti itu ya. Dan di sana juga ada bekas bangunan yang hanya tinggal pilar separuh. Satu pilar dan pilar satunya lagi pohon ya. Nah, pohon itu Mas, itu terkenal sangat angker Mas. Iya. Iya. Jadi dulu teman saya pernah ke situ Mas. Jadi pulang dari situ itu sampai rumah bengkak Mas ini. Mungkin matanya bengkak. Kencing atau apa gitu ya. Enggak, padahal dia hanya mengambil foto spot. Jadi begitu. Untuk merekamnya saya juga ini sudah agak merinding ya Mas. Tapi kita sudah permisi. Kita sudah sampai sini aja. Kita datang ke sini tidak ada niat jahat. Kita hanya menguri-nguri ya, menunjukkan bahwa memang di sinilah tempat leluhur kita dulu pernah bersemayam ya dan tinggal gitu ya. Pernah ada peradaban di sini juga Mas. Dan kalau kita geser ke sana itu ya, ke sana. Sini ya. Ini ada makam yang terbuat dari batu apa ini? Batu candi. Kayak batu candi nih Mas. Batu candi ya? Ya, batu candi. Nah, ini Mas, bukti makam-makam yang sudah terkubur ya Mas ya gitu ya. Terpendam ya. Terpendam ya. Nah, ini batu candi yang sudah berlumut dan ini yang tidak berlumut. Dan itu loh, ukir-ukiran ya. Ada ukiran pada batu nisannya ya. Yang jelas ini memiliki arti Mas. Dan kita tidak bisa mengartikannya. Nanti untuk teman-teman yang bisa tahu, yang paham lah, bisa komen ya di komentar ya, karena kita kan sama-sama belajar ya Mas ya. Kita sama-sama belajar. Juga ini Mas kayak batu-batu candi gitu. Batu candi. Ya. Betulnya juga presisi banget, dan situ memang makamnya itu unik ya. Iya, dan kita tuh kayak kalau di sebelah sini kalau sama sir-sir gitu ya daerah kita ya. Merinding ya, kita sudah merinding. Dan sana itu udah jurang. Ini benar-benar berada di perbukitan. Ya, kita geser ke belakang. Bukan bukit lagi Mas, ini di atas gunung ya. Ya, dan katanya gunung ini tuh ada sebuah pagar yang mengelilingi Mas. Yang manusia itu ya? Nah. Seperti apa itu? Itu ada pagar berlapis 2 dimensi, itu ada 2 sub Mas. Jadi pagar itu isinya manusia. Dan konon katanya benteng ya. Iya, benteng. Manusia-manusia yang menjadi pagar itu adalah tumbal-tumbal dari orang yang mencari pesugihan di sini Mas. Jadi tumbal-tumbal orang-orang yang ditumbalkan ketika ritual pesugihan di sini itu menjadi sebuah pagar atau benteng penjaga dari istana di atas gunung ini ya. Betul sekali Mas. Nah, ini pohon kepuh. Oke, di sini. Masya Allah Mas, ini kerandanya Mas tua sekali nih Mas. Lihat Mas. Iya. Kalau di sini ya, di sini kan makam-makam kuno ya. Iya. Tapi ada keranda. Ini keranda misterius loh. Iya Mas. Ya kan? Mas, ini juga ada batu-batuan. Iya. Kayak kali gitu Mas. Di sini ada kali besar ya Mas. Seperti batuan sungai ya. Mas, bisa jadi ini dulu bekas bangunan, fondasi rumah atau apa ya? Tapi kok fondasi kok gede banget Mas. Iya. Ini loh Mas, wah. Nah, seperti apa ya? Kayak prasasti atau apa gitu ya. Dan dikelilingi batu-batuan juga loh, keliling loh. Ini ya, jadi bekasnya ada batu-batuan yang berkeliling sebelah sini ya Mas ya. Keranda misterius. Itu kayak ada, itu kita zoom Mas, itu ada kayak tempat ya Mas. Oh iya, itu seperti apa tempat bertapa bisa gitu jadi Mas. Itu ya bongkahan batu. Apa perlu kita nanti ke sana? Iya, coba ya nanti ya. Kita ini dulu. Keranda ini Masya Allah Mas, merinding aku Mas. Keranda apa ini Mas? Ya, merinding jadi ini aku. Aku. Apakah keranda mulai era kerajaan ya? Ya ini kayaknya. Dan tidak rusak loh. Tidak rusak. Masya Allah, apa ini ataukah ini sih keranda yang digunakan untuk membawa Raden Ayu Maduretno ya Mas. Dulu tuh ceritanya beliau itu dimakamkan di daerah Maspati Mas pada zaman dahulu itu. Terus dipindah. Kemudian dipindahkan ke atas gunung apa ini. Mungkin ini ya kerandanya. Dan ini ada juga keranda stainless. Keranda yang baru kalau ini Mas. Ya kan? Nah, fungsinya apa gitu loh. Ya kan? Ini kan makam kuno tuh. Semuanya di sini. Ini batu umpak. Ya, ini batu umpak Mas ini. Nah, ini batu umpak. Nah, ini yang membuat tanda tanya ini ada di antara ya makam-makam yang ada di sini keseluruhannya. Hanya satu makam ini yang lebih
spesialkan, iya, Mas. gitu ya. Mungkinkah di sini ya orang-orang para pencari apa namanya pesugihan melakukan ritualnya mungkin di sebelah sini, ritualnya Mas. di sini. Ini makamnya siapa sih sebenarnya? Beliau adalah Kiai Kalia. Jadi beliau ini dulunya adalah guru spiritual dari Nyai Maduretno, Mas. Guru spiritual. Betul. Dan beliau ini terkenal dengan kesaktiannya memang pada waktu itu. Jadi ini adalah sang guru dari Nyai Maduretno. Jadi makamnya di sini dan sampai sekarang orang lebih mempercayai bahwa makam ini membawa berkah, gitu kan. Berkah. Dan lebih dikenal dengan nama pesugihan. Pesugihan apa ya kira-kira ya? Nah itu saya kurang tahu itu, Mas. Yang jelas ini adalah tempat pesugihan yang sudah banyak yang mengenalnya di Gunung apa tadi namanya? Gunung Banca. Gunung Banca. Nah kita kembali ke Gunung Banca ini lagi, Mas. Jadi menurut kisahnya Gunung Banca ini dulunya itu adalah puncak dari Gunung Lawu, Mas. Jadi menurut pitutur atau cerita masyarakat setempat dulunya itu pada masa Hanoman, Mas. Mungkin Hanoman itu murka, Hanoman marah, kemudian menendang Gunung Lawu, pucuknya. Kemudian gunung yang ditendang itu mendaratlah di sini dan menjadi Gunung Banca ini, Mas. Jadi ada kaitannya dengan cerita pewayangan gitu ya? Ya, itu menurut tokoh cerita pewayangan pada waktu dulu. Kita naik, kita kan penasaran tuh. Di sana kan ada sebuah tempat yang buat penasaran. Ini ada makam loh. Iya, Mas, ini makam-makam semua. Ini Bu Imam. Siapa itu? Ibu Imam siapa itu? Imam Munyi. Imam Munyi. Namanya sudah luntur. Ya, makanya sudah aus. Nah, kayaknya ada akses jalan deh menuju ke sini. Ini kan? Ini jalan menuju ke sebuah lokasi yang kita sendiri juga belum tahu. Ini lokasinya apa, tempat apa? Jadi di Gunung Banca ini sendiri terdapat beberapa bukit, Mas. Ada salah satunya itu yang terkenal di masyarakat itu namanya Bukit Seceret kalau nggak salah. Nah, jadi bukit itu tidak ada orang yang berani datang ke situ. Bahkan warga lokal pun tidak berani datang. Apakah bukit itu adalah ini ya, Mas ya? Bisa jadi nih ya. 6 bukit ya. Kalau kita hitung ini batu-batu ini ada jumlahnya 6 loh. 6. Ya kan? Bisa aja itu hanya sebuah filosofi atau apa ya. Yang terlihat di sini kan 6 batu. 6 batu. Dan semuanya datar semua, Mas. Iya kan? Nah, seperti ini. Ini bikin merinding banget loh tempat ini, Mas. Kayaknya jangan mendekat ya kita ya. Kalau usah mendekat dan di sana sudah jurang. Memang benar-benar di atas atau di pucuk ya, di puncak gunung. Ini kepala saya sudah nyut-nyutan, Mas. Terasa pusing gitu ya? Pusing gitu ya kayak. Oke. Tadi teman-teman di sini ya kita sudah sedikit kecewa juga sih karena apa namanya juru kuncinya yang nggak ada di tempat, jadi kita ya hanya sedikit membaca dari artikel dan sepengetahuan kita dari cerita-cerita warga sekitar gitu. Cerita folklore yang turun-temurun tentunya ya, bahwa di sini di Gunung Banca ini ada tempat untuk mencari pesugihan atau ritual pesugihan yang sudah sangat viral ya. Viral sekali. Nah, semoga tayangan kali ini bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam ucapan maupun video yang kami tayangkan kali ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.